seperti suka menganiaya orang atau mematikan karir orang. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus digunakan di binatang buas kok dilakukan oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Dat yang Maha Ghaffur, yang mana Dia telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat lahir, sehat batin, sehingga kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di majlis yang penuh barokah ini. Sholawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya yang selalu taat terhadap ajaran-ajarannya. Amin ya Allah. Sahabat dan cara hati dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana bulan Syawal. Bulan Syawal yaitu bulan setelah Ramadan yang biasa disebut dengan Idul Fitri. Nah, ini ada perlu Anda ketahui tentang mana Idul Fitri. Itu ada dua kata, dari kata Id dan Fitri. Id artinya adalah kembali, Fitri artinya adalah kesucian. Jadi Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Kesucian yang mana? Kesucian yang ajali. Yang disebut dengan kesucian ajali itu adalah bahwa manusia dilahirkan di alam dunia ini dengan berbagai macam profesi, baik itu yang dagang, yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta, semuanya manusia itu ajalinya adalah suci. Lahir ke alam dunia itu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap manusia lahir ke alam dunia itu dalam keadaan suci, bersih, tidak membawa apa-apa, tidak membawa dosa. Cuma setelah dewasa dibikin dosa gitu. Saudara-saudaraku, sahabat dan tara hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi kata Idul Fitri ini, ada yang dikatakan Idul Futuro. Id artinya adalah kembali, Futuro artinya adalah berbuka. Berarti Idul Futuro itu adalah kembali berbuka puasa. Maka di hari Idul Fitri haram hukumnya berpuasa. Jadi maknanya itu adalah Id di sini adalah festival, pesta pesta makan. Pada hari itu semua manusia yang sudah lulus ujian melakukan ibadah puasa berpesta pora untuk menikmati hidangan-hidangan yang ada. Mungkin ciri khasnya adalah kupat lengko, opor dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Makna Idul Fitri ini ada 3 makna. Yang pertama, i'adatul jasad minal maksiati ila ta'ati. Kembalinya jasad dari maksiat ila ta'ati, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Idul Fitri itu adalah yang pertama, i'adatul maksiati ila ta'ati. Jadi kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebut dengan maksiat itu apa? Maksiat itu orang bilang jangan melakukan maksiat, tapi tidak tahu mana maksiat itu apa. Jadi maksiat itu adalah huruju minat ta'ati wa muhalafati. Jadi keluarnya dari ketaatan dan ingkar terhadap janji. Nah, itu yang dinamakan maksiat. Jadi keluar dari aturan-aturan agama, jadi keluar dari aturan-aturan Allah. Itulah yang disebut dengan maksiat. Kalau kita bahas lagi maksiat itu, waduh, banyak sekali macamnya. Maksiat itu garis besarnya terbagi menjadi 2. Maksiat tohir, yang kedua maksiat batin. Maksiat tohir itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang keluar dari aturan Allah, yang berupa fisik, bisa kelihatan oleh mata. Misalnya maling kelihatan dilakukan oleh tangan, itu maksiat tohir. Salah satunya itu. Kemudian maksiat batin. Maksiat batin itu yang tidak kelihatan. Maksiat batin ini terbagi lagi macam-macamnya. Yang terutama yang paling berbahaya itu adalah maksiat tulisan. Dalam kitab Sulam Taufik itu ada 40 macam maksiat tulisan. Contoh maksiat tulisan itu salah satunya berbohong, itu maksiat lisan. Terus apa namanya, menghina orang lain, itu maksiat lisan. Menegur orang yang sedang beribadah di masjid, itu maksiat tulisan. Jadi banyak sekali perbuatan maksiat lisan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan maksiat. Nah, jadi yang pertama pengertian Idul Fitri itu adalah i'adatul jasad minal maksiati ila ta'at. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dinamakan Idul Fitri itu adalah i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Apa? I'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Jadi mana itu ada kembalinya hati, ya, kembalinya hati minal ghaflati, dari lupa, ila dzikrillah, kepada dzikir kepada Allah. Dzikir kepada Allah itu mengingat Allah. Jadi yang namanya dzikir kepada Allah itu bukan berarti harus baca tasbih saja, takbir saja, tahmid saja. Salah satunya lagi makan di warung ini, mau mulai memasukkan nasi ke dalam mulut, kita baca bismillah, itu dzikir. Mau pakai baju, itu pun dzikir. Jadi setiap perbuatan yang baik diawali dengan ucapan bismillah, itu sudah termasuk dzikir. Nah, dzikir, ya, dzikrullah. Tapi jangan misalnya mau maling sampe, maling pepaya, maling jambu, baca bismillah. Nah, itu masalahnya perbuatan maksiat kok baca bismillah gitu. Jadi setiap perbuatan yang baik itu yang harus diawali dengan mengucapkan bismillah, dzikir kepada Allah itu. Kalau nyolong kopi misalnya di warung, bismillahirrahmanirrahim, wah itu luar biasa, tidak boleh. Karena bukan pada tempatnya. Dzikirnya betul, cuma salah menempatinya. Nah, itu yang kedua, pengertian Idul Fitri itu adalah i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah.
kembalinya hati gitu dari lupa, dari lalai menuju dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Idul Fitri yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengertian Idul Fitri itu adalah i'adatu syirki minat ila tauhid. Nah, i'adatu syirki ila tauhid. Kembalinya perbuatan syirik ila tauhid, menuju tauhid. Artinya menuju mengesahkan Allah, menuju memanunggalkan Allah, bahwa Allah itu esa. Setiap esa itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu ahad. Setiap ahad itu adalah satu. Setiap satu tidak ada temannya. Maka Allah tidak boleh dipoligami. Ya. Jadi kalau mempoligami Allah berarti sudah musyrik namanya. Sedangkan perbuatan musyrik adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menduakan. Kalau manusia mau boleh, misalnya Ustaz mau poligami boleh. Punya istri 1, 2, 3, 4 boleh, silakan mau poligami. Tapi Allah nggak boleh dong dipoligami gitu. Bahkan sekarang pun diharuskan ini. Salah satu istri yang soleha itu adalah istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi. Nah, itu salah satu istri soleha itu. Nah, tapi Allah nggak bisa dipoligami. Allah tidak bisa diduakan. Tapi kebanyakan istri zaman sekarang nggak mau dimadu, lebih baik diracun. Gitu. Nah, jadi kan nggak mau dimadu. Padahal dimadu itu adalah merupakan salah satu ibadah yang paling luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi istri solihah. Kebanyakannya sekarang banyak kecemburuan sosial. Jadi istrinya belum memahami tentang makna fadilah daripada poligami itu. Daripada selingkuh, suaminya selingkuh dengan istri yang lain di luar izin dari istri yang pertama, itu malah justru dosa besar, saudara-saudaraku semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat lentera hati dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 makna, 3 poin pengertian Idul Fitri itu. Yang pertama, i'adatul jasad minal masyati ila ta'at. Kemudian yang kedua, i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Kemudian yang ketiga, i'adatu syirki ila tauhid. Jadi kembalinya dari perbuatan syirik menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada Idul Fitri. Nah, maka kita alhamdulillah masih dalam suasana bulan Syawal, di mana setiap umat Islam biasa sering mengadakan acara silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan karib yang lain, dengan yang karib yang lain, yang dekat maupun yang jauh, yang biasa kita sebut dengan acara halal bihalal. Itu adalah perbuatan yang luar biasa, bagus sekali, karena itu adalah hubungannya dengan hablum minan nas. Gitu para wargi, hadirin sahabat lentera hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena maksiat ini pada hakikatnya muncul dari 4 sifat, dari 4 unsur. Unsur yang pertama, maksiat muncul dari sifat rububiyah. Apa itu yang disebut dengan sifat rububiyah? Jadi sifat rububiyah itu adalah sifat yang khusus dilakukan oleh Allah. Contohnya seperti sombong. Sombong itu adalah sifat Allah. Mengaku dirinya paling hebat itu sifat Allah. Cuma sayang sifat sombong itu sering dipakai oleh manusia, yang mana manusia itu tidak layak dan tidak pantas untuk melakukan sombong. Masalahnya apa? Manusia punya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, tergantung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sering dipakai oleh manusia, sombong, merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling cakep. Wah, semuanya
merasa paling, itulah yang disebut dengan takabur. Itu yang tidak layak digunakan, dipakai oleh manusia. Kemudian yang kedua, sifat maksiat itu muncul dari sifat bahimiyah. Bahimiyah itu bahimiyah itu adalah sifat binatang buas. Binatang buas seperti suka menganiaya orang atau mematikan karir orang. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus digunakan di binatang buas kok dilakukan oleh manusia. Nah, itu. Jadi munculnya maksiat itu dari sifat itu. Pertama rububiyah, kedua bahimiyah. Kemudian yang ketiga dari sifat syaitoniyah. Syaitoniyah itu adalah sifat-sifat setan itu adalah angkuh, suka merendahkan orang lain, merasa dirinya paling hebat. Nah, itulah sifat-sifat syaitoniyah yang kadang-kadang dimiliki oleh manusia. Nah, seharusnya sifat-sifat syaitoniyah itu dihindarkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, munculnya sifat maksiat itu adalah dari sifat syabu'iyah. Sifat syabu'iyah itu adalah sifat watak binatang, bahasa Sundanya itu lineuk, itulah binatang lineuk. Seperti apa? Padahal ayam kan lineuk gitu kan, maling pare, maling padi dan sebagainya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh binatang lineuk itu sering dipakai oleh manusia. Contohnya seperti gosok. Gosok itu ada adiknya maling. Kita berangkat ke masjid melakukan sholat Jumatan, berangkat bawa sendal jepit yang sudah rusak, baliknya kok jadi bagus. Nah, itu maling itu. Kalau gosok itu adalah memakai barang orang lain tapi ada niatan untuk mengembalikan lagi. Itu namanya gosok. Tapi kalau nggak dikembalikan jadi maling, bablas di sana aja. Gitu. Nah, itulah munculnya sifat maksiat itu dari 4 sifat: rububiyah, bahimiyah, kemudian syaitoniyah, dan yang keempat syabu'iyah. Saudara-saudaraku, sahabat Lentera Hati dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sementara ini cukup sekian dulu. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.